Menyenangkan Tuhan bukanlah berbicara ketika kita melakukan seremonial atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan bukan pula ketika melakukan penyembahan atau memuji-muji Tuhan dan mengatakan Engkau besar Tuhan. Tetapi menyenangkan hati Tuhan adalah ketika segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Pada saat kapan kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Yaitu pada saat ketika kita mempunyai kesempatan untuk melakukan dosa, dan memang kita harus mempunyai kesempatan tersebut supaya kita bisa memilih Tuhan atau keinginan atau hasrat keinginan daging kita, Bapak Ibu. Jadi menyenangkan hati Tuhan ketika apa yang kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan kehendak yang Bapa inginkan, yang mana hal tersebut adalah yang sudah diperagakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia hidup di bumi 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Jadi menyenangkan hati Tuhan adalah hal yang paling penting, Bapak Ibu. Dan ini adalah hal yang diprioritaskan, harus diprioritaskan dalam hidup kita, dan harus yang paling utama dalam hidup kita, yang mana musuh utama kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Dan melayani atau menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati atau menyenangkan perasaan daripada Tuhan. Jadi bukan kita karena kita melakukan kegiatan atau liturgi atau kegiatan kerohanian, Bapak Ibu. Jadi menyenangkan hati Tuhan itu sama dengan merubah kodrat kita dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, Bapak Ibu. Tetapi sayangnya hal ini sering tidak disadari atau dikenali oleh kehidupan orang-orang Kristen, sehingga tidak mengalami perubahan, Bapak Ibu. Nah, agama pada umumnya memiliki hukum-hukum, yang mana hukum-hukum tersebut harus ditaati. Itu sebabnya kekristenan bukanlah agama, tetapi hidupnya Tuhan Yesus, yaitu jalan, bukan agama tetapi jalan hidup, yaitu hidupnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi hidupnya Tuhan Yesus sendirilah yang harus kita ikuti,
yang mana dia sudah melakukan atau yang sudah melakukan kehendak dan pikiran perasaan Allah, pikiran perasaan Bapa sendiri. Tuhan Yesus sudah melakukannya. Karena dia sudah melakukan, bahwa dia sudah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan Bapa. Nah, ini disebut adalah kecerdasan roh, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, di level kecerdasan roh inilah yang harus kita capai, Bapak Ibu. Dari hari-hari hidup kita, hari demi hari hidup kita berjuang untuk melakukan kehendak Bapa ini, sehingga kita bisa mencapai apa yang disebut dengan kecerdasan roh. Nah, inilah yang harus kita capai terus, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang mana hal tersebut kita sudah diberikan potensi oleh Allah, yaitu di mana kita diberi potensi tersebut, yaitu penebusan, yaitu satu penebusan yang mana Tuhan Yesus sendiri sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, yang kedua adalah Roh Kudus, yang mana Roh Kudus tersebut membawa kita kepada segala kebenaran. Dan kemudian ketiga adalah Injil, yang mana Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan. Dan kemudian keempat adalah penggarapan Allah, yang mana Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi penggarapan Allah tersebut yang keempat, ya Bapak Ibu. Nah, hal tersebut adalah yang diberikan potensi-potensi oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus berjuang supaya Tuhan memberikan dan menggarap kita selalu untuk mencapai kecerdasan roh tersebut. Nah, selamat berjuang dalam mencapai level kecerdasan roh. Selamat berjuang, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.